Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Sumpajuru 2, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta pendidik dan juga wali murid SDN Sumpajuru 2. Sejenak marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat dan afiat. Tak lupa pula sholawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas hadirnya panjenengan semua sudah meluangkan waktu, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah sudah meluangkan waktunya dalam acara ini, yaitu diseminasi budaya positif oleh Bapak Edi Rahmatullah. Baik, untuk menyingkat waktu, izinkan saya sebagai moderator menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga yaitu pemaparan tentang diseminasi budaya positif oleh Bapak Edi, yang keempat doa dan penutup. Marilah kita awali acara ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Sumpajuru 2 kepada Ibu Ariesti, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati semua dewan guru peserta rendik SDN Sumpajuru 2 dan wali murid SDN Sumpajuru 2. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah SDN Sumpajuru 2 ada 2 orang CGP yang mengikuti program guru penggerak. Nah, ini saat ini adalah diseminasi budaya positif. Ya, saya sangat mensupport kedua guru tersebut. Semoga sampai selesai, ya, sampai mendapatkan sertifikat guru penggerak nantinya. Nah, semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa hasil yang memuaskan. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Sumpajuru, kepada Ibu Ariesti yang sudah memberikan sambutan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau senantiasa menjadi support bagi kami, support dukungan bagi kami, sehingga kami bisa melaksanakan program guru penggerak ini dengan sukses sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan tentang diseminasi positif oleh Bapak Edi Rahmatullah. Kepada Bapak Edi Rahmatullah dipersilakan. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu
Kepala Sekolah, Dewan Guru serta Tendik SD 2 yang hari ini berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan diseminasi. Jadi kami di dalam program Guru Penggerak ini akan membuat sebuah aksi nyata di mana diseminasi aksi nyata tersebut diwujudkan melalui diseminasi tentang bagaimana budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk budaya positif ini kebetulan berada di modul 1.4, dan untuk rangkaian kegiatannya ini kita akan melaksanakan aksi nyata yang dihadiri oleh Dewan Guru di sekolah setempat. Bapak Ibu guru yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, untuk budaya positif ini akan kami paparkan slide per slide, kemudian nanti di akhir ada diskusi yang akan kita laksanakan. Next. Diawali dari budaya positif ini adalah perubahan paradigma. Paradigma ini kalau di dalam KBBI adalah cara pandang. Jadi ada 4 cara pandang yang di budaya positif. Yang pertama bahwa satu, ilusi bahwa guru bisa mengontrol siswa. Penjelasannya adalah semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya guru bisa memiliki kewenangan untuk mengontrol siswa. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ini adalah paradigma atau cara pandang yang lama. Ya, jadi untuk menggunakan kritik dan rasa bersalah ini dapat mengontrol siswa untuk membuat siswa menuju identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar merasa buruk tentang dirinya sendiri. Nanti ini akan dibahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Next. Jadi untuk slide berikutnya adalah perhatikan tabel berikut untuk memahami stimulus atau rangsangan respon kepada teori kontrol tentang dunia. Stimulus respon lawan ini adalah lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Ada stimulus atau rangsangan yang diberikan atau respon. Pertama tentang realitas, kebutuhan kita sama, kemudian semua orang mampu melihat hal yang sama. Kemudian kita dapat mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini adalah stimulus yang ada selama ini. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan untuk kontrolnya, ketika kita sudah ada rangsangan stimulus seperti ini, kita memiliki kontrol. Contohnya di pertama, realitas. Kebutuhan kita ini memang berbeda. Padahal awalnya kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Sedangkan kontrolnya bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Lanjut, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bahwa ketika semua orang melihat hal yang sama, tiap kita memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu hal, tentang apa yang terjadi di lingkungan kita. Kita bisa awalnya, oh ini sama, ini perbuatan jelek, padahal
kadang sebuah perbuatan itu tidak dianggap jelek. Dari mana sudut pandang kita sebagai orang yang memandangnya. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dengan adanya kontrol tentang dunia ini, kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya orang yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain memiliki pandangan sendiri tentang cara berpikirnya, tentang tindakannya, dan seterusnya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika ada sebuah kolaborasi, ada kerjasama, maka setiap orang itu berhak memiliki konsensus atau pendapat atau keinginan yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Bisa jadi orang yang lebih senior memiliki pandangan yang baik. Bisa juga yang junior juga memiliki pandangan yang lebih baik daripada yang senior tadi. Lanjut, kemudian ada model berpikir menang dan menang, bukan lagi win-win solution. Next. Selanjutnya, makna kata disiplin. Ada dua pendapat dari ahli. Yang pertama, ahli pendidikan Indonesia yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa beliau menyatakan untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal, motivasi dari luar untuk mendisiplinkan dirinya. Ada juga ahli pendidikan di dunia barat, yaitu Diana Gosen. Insya Allah ini seorang perempuan yang menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Jadi ini agak berseberangan dengan pendapatnya Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu berasal dari motivasi internal. Menurut Diana Gosen, disiplin artinya berasal dari kata disiplina, yaitu belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Lanjut. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kaitannya dengan norma, ketaatan, dan yang lain-lain. Next. Tujuan dari disiplin positif yang kita pelajari dari guru penggerak ini, bahwa tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi atau mendorong kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai tentang ketaatan, religius, dan yang lain-lain. Ini akan berdampak pada jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Next. Kemudian ada di dalam kita belajar budaya positif ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal mendunia. Jadi tidak hanya ada di Indonesia, di dunia ini, di ranah pendidikan ini prinsip-prinsip kebaikan ini berlaku secara universal. Orang-orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Kemudian untuk pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak atau maya daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Dan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk yang positif. Tidak ada keyakinan yang berkonotasi dengan hal-hal yang negatif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas sebenarnya merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Berbeda tempat, berbeda peraturan. Berbeda tempat, berbeda keyakinan.
Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bila mana keyakinan tersebut sudah tidak relevan, sudah tidak sesuai dengan lingkungan, maka bisa dirubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas adalah memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Setiap siswa diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan untuk menyampaikan keyakinan kelas apa atau kesepakatan yang akan dibentuk. Kemudian mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas, yaitu ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Jadi di dalam kalimatnya tidak ada kata yang konotasinya negatif, tidak boleh dilarang, itu tidak diperkenankan menjadi sebuah keyakinan kelas, tapi dirubah kalimatnya menjadi kalimat yang konotasinya adalah positif. Contoh, jangan berlari di kelas. Ini memang tidak diperbolehkan siswa berlari di kelas, tetapi lebih baik kalau berjalanlah di kelas. Kemudian yang langkah berikutnya adalah meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Keyakinan-keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Setelah dijadikan daftar, kemudian bisa dipajang di kelas masing-masing. Bisa jadi antar kelas ini tidak sama keyakinannya, tergantung dari tingkat siswa, kemudian kebutuhan siswa yang ada di siswa masing-masing. Meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, hendaknya keyakinan kelas tersebut tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Ada rentangnya 3 sampai 7. Jadi jangan kurang dari 3, jangan lebih dari 7 keyakinan, supaya keyakinan-keyakinan kelas tersebut dapat efektif untuk dilaksanakan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Yang tanda tangan adalah guru atau siswa dan siswa. Jadi jika itu sudah selesai dibuat kemudian dicetak ternyata ada yang masih tidak sesuai, maka itu bisa dilakukan review, peninjauan kembali sehingga keyakinan tersebut dapat diubah kembali sesuai dengan harapan guru dan siswa. Terakhir, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Bisa ditempel di beberapa satu sudut atau beberapa titik jika memang itu tidak mengganggu kondisi kelas. Next, contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1. Di sini ada Bunda Bu Yahyu yang di kelas 1 misalnya, ya. Misalnya ini setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa nyaman. Contoh, misalnya siswa dilarang tidak boleh setiap anggota perlu belajar, tidak boleh sering izin. Nah, tidak boleh sering izin, tidak boleh sering keluar dari kelas, membawa makan. Misalnya itu bisa dijadikan satu konsep kata setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi hal-hal lain yang kaitannya dengan larangan-larangan tentang tidak bolehnya belajar, maka cukup dijadikan satu redaksi. Nah, ini kan sudah ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rentangnya ada 3 sampai 7 keyakinan kelas. Kemudian ini ada keyakinan kelas di kelas 5, ini juga ada 5. Selalu berpikir positif, tidak boleh. Ini termasuk misalnya tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata jorok, tidak boleh mencaci. Ini termasuk dalam sikap berpikir positif. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, ini contohnya misalnya di sini kata yang biasanya ada di peraturan kelas itu kan harus mendengarkan guru ketika menjelaskan. Ini sudah masuk ke sini.
percaya dan menghormati orang lain sebagai barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, ini biasanya kadang-kadang kita membuat peraturan harus mengerjakan tugas rumah, harus mengerjakan tugas sekolah, harus mengerjakan piket, ya kan? Nah, ini bisa menjadikan satu kalimat di sini, berkomitmen terhadap setiap tugas. Tugas apa saja yang ada di kelas itu. Kemudian senantiasa membantu dan yang lain-lain. Ini ada keyakinan kelas untuk kelas 7, kelas SMP. Mungkin ini cocok untuk di SMP. Next. Nah, untuk berikutnya adalah setelah keyakinan kelas ini, maka kita akan menuju slide berikutnya, yaitu kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Artinya kalau kegiatan tampak seperti itu merupakan sudah kegiatan yang sudah kelihatan. Contohnya ini mungkin terlalu kecil ya. Yang tampak seperti biasanya datang tepat waktu. Nah, tapi kalau tidak tampak seperti, mungkin ketika sudah bel, siswa masih berada di luar ruangan. Nah, itu contoh saja yang tampak seperti mereka sudah masuk ketika sudah bel, berbaris ketika sudah bel. Tapi ada yang tidak tampak seperti, masih berkeliaran ketika sudah bel berlangsung dan seterusnya. Ini juga kaitannya dengan ini adalah tabel Y. Tabel Y ini ada terlihat, terdengar, dan berperilaku. Kalau terlihat, ini kita bisa melihat perbuatannya. Kemudian terdengar, ini kalimat apa? Ya, contoh berempati terhadap perasaan orang lain. Nah, jadi kalau terdengarnya itu merupakan audionya, suaranya apa? Yuk, saya bantu. Nah, itu merupakan verbalnya, secara verbal. Kemudian berperilaku ini sudah masuk ke dalam tingkah lakunya, sopan, kemudian tersenyum ramah, berjabat tangan, ya, dengan mencium tangan guru dan seterusnya. Next, kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Contoh curah pendapat, tugas saya, tugas kamu. Nah, jadi ini boleh seorang guru itu memberikan menempel juga ini. Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan. Dan tugasnya murid belajar, mencoba dan menghasilkan. Nah, kemudian juga bisa dituliskan guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti atau mengeluh, merusak barang dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh tanggung jawab tentang curah pendapat, tugas saya dan tugas kamu. Next. Nah, dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran, tentu akan ada hukuman atau sanksi atau restitusi. Apa restitusi? Apa hukuman? Apa sanksi? Jadi untuk penjelasannya bahwa hukuman itu termasuk adalah identitas yang gagal, identitas yang sebuah perbuatan yang dulu mungkin sudah dijalankan oleh periode-periode guru sebelum kita, tetapi ini sudah tidak konsekuen lagi, sudah tidak realistis lagi untuk dilaksanakan untuk kurikulum mulai kurikulum 13, kurikulum merdeka seperti sekarang ini. Justru untuk mendisiplinkan ini menggunakan ranah sanksi atau konsekuensi atau restitusi. Restitusi ini adalah mengembalikan kesadaran anak untuk kembali menjalankan kewajibannya dengan pribadi yang lebih kuat. Contoh kalau dulu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, misalnya diberikan hukuman dicubit, kemudian berlari di lapangan, maka ketika sanksi ini diberlakukan, sesuatu yang harus terjadi. Kita telah dulu kenapa murid kita itu melakukan pelanggaran dan seterusnya. Restitusinya ini merupakan pilihan, diberikan pilihan siswa, tidak serta-merta dihukum, dicubit dan seterusnya. Apakah itu membaca puisi, kemudian
membaca pantun, menyanyikan lagu-lagu wajib nasional dan seterusnya. Jadi untuk hukuman ini adalah produk zaman dulu yang sekarang ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan peraturan kelas, maka diberikanlah sanksi atau konsekuensi, kemudian diberikan restitusi. Restitusi itu asal katanya dari kembali, dikembalikan atau kalau di dalam pelajaran IPA itu di penanaman hutan kembali, reboisasi. Next, dihukum oleh penghargaan. Satu, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika siswa itu dihukum, nah ternyata penghargaan itu tidak boleh sering-sering kita berikan kepada siswa karena pengaruhnya akan berpengaruh pada jangka pendek. Siswa atau biasa ketika tidak diberikan penghargaan, dia tidak akan melakukan hal-hal yang baik. Ketika tidak diberikan penghargaan, dia berhenti berinovasi dan seterusnya. Maka penghargaan itu dinyatakan tidak efektif. Efektif apabila itu ada rentang waktunya. Kalau dibutuhkan diberikan penghargaan, kalau tidak ya tidak perlu diberikan penghargaan. Yang ketiga, justru penghargaan itu merusak hubungan. Apa contohnya? Ketika siswa yang si A, si B, si D ini terus-menerus memperoleh penghargaan, sedangkan siswa yang lain si D, si E sampai si Z tidak pernah menerima penghargaan. Justru ini minder untuk yang belum menerima penghargaan. Merasa saya ini tidak pernah dapat penghargaan Pak Guru dari guru. Sedangkan untuk yang senantiasa menerima penghargaan merasa sombong dan seterusnya. Penghargaan juga dapat mengurangi ketepatan. Ketika tidak dirangsang, tidak distimulus siswa untuk diberikan penghargaan, mereka akan kendor. Cara berpikirnya juga akan berkurang. Kemudian yang terakhir adalah penghargaan itu menghukum. Tidak semua perbuatan baik itu perlu diberikan penghargaan. Konotasinya adalah penghargaan itu berupa barang, tapi kalau berupa ucapan, reward yang memang menghargai sebuah kegiatan siswa yang memang berhasil, itu juga tidak dilarang, asalkan juga tidak terlalu kontinu ya. Jadi ini disingkirkan saja. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan. Ini kaitannya dengan sejak lahir manusia itu memang membutuhkan kelima hal ini. Ini sebetulnya kalau dirangkum ada kebutuhan tentang bertuhan. Jadi sebetulnya ada yang berikutnya yang terselip di sini, sebenarnya kebutuhan tentang bertuhan, kebutuhan tentang memiliki keyakinan dan seterusnya. Next, posisi kontrol guru ada 5 posisi kontrol guru kita sebagai pendidik. Yang pertama penghukum. Penghukum artinya ketika siswa melakukan sebuah kesalahan kita bisa menghukum, dan ini sudah ada undang-undangnya. Ketika hukuman tersebut tidak menyalahi aturan, tidak sampai ke ranah pidana, maka ini diperbolehkan. Ada aturannya di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Anak siswa ketika melakukan kesalahan bisa dipancing emosinya, kenapa kamu buat seperti ini dan seterusnya. Ada lagi sebelumnya yaitu teman. Jadi sekali waktu guru itu bisa menjadi seorang teman bagi siswa yang lain, bagi murid-muridnya. Tidak harus dibentak, tidak harus dijewer, tidak harus diperingati terus, tetapi bisa menjadi sosok seorang teman. Kemungkinan ini bisa di beberapa bagian pembelajaran, juga di waktu istirahatnya mereka. Kemudian jadi monitor atau pemantau. Yang keempat, ya, jadi memantau, guru itu bisa memantau kegiatan siswa yang sekiranya ini memang melanggar aturan, ini dapat diberikan hukuman atau diberikan sanksi atau konsekuensi. Yang terakhir sebagai manajer, yaitu bisa mengkondisikan kelas yang ada, juga mengkondisikan siswa-siswa yang lain. Next, posisi kontrol restitusi. Restitusi ketika murid berkata saya tidak peduli, nah maka atau murid berkata maafkan saya, atau saya
saya. Ini kan kadang-kadang ada siswa yang berpendapat seperti itu. Saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Nah, dampak pada murid ketika contoh saya berpikir bapak atau ibu ada teman saya tergantung. Ini murid akan selalu bergantung. Ketika tidak dibantu oleh bapak ibu guru, murid tidak bisa mandiri, hanya menggantungkan kepada guru. Ketika tidak diberikan penjelasan, murid tidak bisa berkembang. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang penting dalam dunia berkualitas. Jadi tidak selamanya murid yang kita ajari akan berada di sekolah kita. Dia akan naik ke jenjang berikutnya. Di jenjang berikutnya kemungkinan juga akan bertemu dengan guru-guru yang lain. Next, restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Tadi menurut Diana Gosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ketika siswa melakukan kesalahan, ketika siswa melakukan sebuah perbuatan yang melanggar aturan, maka seorang guru hendaknya mengembalikan, memperbaiki kesalahannya, kemudian menjadikan mereka lebih kuat. Ada kata pepatah, kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda. Next, ciri-ciri restitusi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang terakhir adalah restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Next, nah ini ada segitiga restitusi. Untuk menstabilkan identitas, ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian kita harus juga memvalidasi tindakan yang salah apa? Dengan kata-kata, misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu merupakan validasi tindakan yang salah. Jadi guru itu memperjelas bahwa tindakan kamu itu salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ketika anak sudah menyadari kesalahannya, keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Ini kembalinya tadi ke keyakinan kelas. Kemudian menanyakan keyakinan ini, kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Kok salah terus? Nah, kapan kamu akan bertobat? Nah, dan seterusnya. Next. Nah, ini adalah slide terakhir. Segitiga restitusi tersebut dibagi menjadi 3 sisi, yaitu 1 sisi menstabilkan identitas. Ini kaitannya dengan segitiga restitusi. Yang kedua sisi validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah sisi menanyakan keyakinan. Mudah-mudahan kita sebagai guru dapat senantiasa melaksanakan segitiga restitusi ini. Dan terima kasih apabila ada salah yang perlu kita diskusikan, kita bisa diskusikan di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah penyampaian materi diseminasi budaya positif dari Bapak Edi Rahmatullah. Semoga apa yang disampaikan Pak Edi bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi SDN Sumber Ciledug. Oke, itu saja. Yang terakhir yaitu dan penutup. Kita doa mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah acara pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tangga
harus antri ya satu-satu ya. Nanti kan ada Pak Eko yang memvideokan. Kemudian nanti akan juga saya bacakan. Ya. Silakan kelompok satu menempelkan mulai dari yang sudah ada ya. Sampai di sini. Kalau satu di sini. Nah, taruh di sebelahnya. Nah, dah. Nempel. Ini Reza, ayo Reza nempel. Apa ini? Nah, kebetulan cowok semua ya. Ya. Nah, terus selesaikan dulu kelompok satu. Ya, ayo kelompok dua yang sudah siap. Kelompok dua. Ya. Nah, sebelahnya lagi yang rapi. Ini nanti membuat kesepakatan keyakinan kelas, kemudian disepakati ya. Sudah yang selesai itu kembali ke tempatnya. Ini nak ya. Ini ada lagi yang ya. Sudah kelompok dua dulu yuk selesaikan. Jangan dulu kontenan. Nah, tidak usah diberi nama sudah ketemu. Nah, sisanya yuk. Kelompok dua selesaikan dulu. Kelompok satu ada yang sudah selesai? Ya sini antrian langsung tahu. Tuh satu. Ya, kelompok satu sudah. Silakan kelompok tiga sesuai dengan kelompoknya. Ya, nempel. Jadi maksa. Ya, antri yuk. Nah, ini bagus ini kelompok dua ini, kelompok tiga. Silakan duduk. Nah, ini antri namanya, budaya antri. Ya, habis. Kemudian Naura. Nanti ya. Kemudian Kaisa. Lanjut kelompok 4, ayo. Kelompok 4 silakan. Selesaikan dulu. Oh, kelompok berapa? Ya, sudah. Ini dari kalian loh, harus nanti kalau sudah disepakati harus dipatuhi. Antri ya. Antri kelompok 4. Yo. Nah, ditempel dulu. Besar. Terus Majid, ayo Majid. Udah berapa ini? 1, 2, 3, 7. Betul? 7. Udah 8. Kalau ini berapa? 7. Berangkat ya 7 ya. Ini 4. Iya. Terima kasih. Ini nanti kalau sudah disepakati. Siapa yang belum? Iya sudah yang tidak. Dah, ini untuk kayak keharusan yang harus dipatuhi ketika ada di sekolah. Ya, saya baca ya. Nggak tahu ini siapa yang nulis ya. Tidak boleh melepas sepatu. Nah, melepas sepatu saya tulis ya. Yang sama nanti dilewati. Tidak boleh melepas sepatu. Melepas sepatu. 2. Ini sudah. Piket. Nah, harus piket ya. Harus piket ya. Harus piket. Harus piket. Nomor 3. Apa ini? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh. Harus menjaga kebersihan ya. Harus menjaga kebersihan. Nah, 4. Melepas sepatu sama. Sama ini sudah sama. Tidak boleh buang sampah sembarangan sama. Harus menjaga kebersihan. Menyapu kelas berarti sama dengan piket. Lewati. Tidak boleh duduk di meja. Apa ini namanya?
Kalau duduk di meja itu apa? Ya, tidak boleh duduk di meja ya. Tidak sopan, Pak. Tidak boleh duduk di meja. Nah, lanjut. Harus apa ini? Harus memakai sepatu sudah. Berdoa sebelum pelajaran. Berdoa sebelum pelajaran. Siap ditulis, siapkan tulisannya, bukunya ditulis ini. Yang sudah ditulis di sini, tulis. 6. Buku PKN saja tahu. Berdoa, ini berdoa sudah. Tidak boleh terlambat. Nah, ini tidak boleh terlambat. Tepat waktu ya. Tepat waktu datang. Datang ke sekolah. Hadir ke sekolah. Nah, hadir. Tidak boleh melawan guru. Apa artinya ini? Menghormati guru ya, menghormati guru ya. Tulis. Menghormati guru. 8. Apa ini? Menghormati guru. Piket, ini piket sudah, tidak boleh tidur. Tidur. Berarti kalau tidur tidak menghormati guru. Guru nak memberitahu kamu tidur. Tidak boleh ya. Sama ini harus menghormati guru. Kemudian harus apa? Ya. Lanjut. Nah, ini ada pet. Sebelum dan sesudah ya ini ya. Sebelum dan sesudah nambahin. Sang boleh tak sang ya, dan sesudah pelajaran. Hanya sebelum. Doa sebelum dan apa Feb? Sesudah datangnya dan pulangnya. Terus Vicky tempat. Ya, kalian dua aja. Lanjut. Faisal, Mang. Ya, apa kalau mau dulu? Apa? Contohnya apa? Ketika dijelaskan, Mendengarkan. ketika diberi tugas mengerjakan. Ketika guru udah boleh teriak. Teriak. Kerjin Pak Guru. Mungkin Pak Guru nih tak. Pas kenek. Pada teman juga dah boleh. Ya. Pak, berdebok dah boleh. Ngepreng sudah boleh. Ya. Jet, baca Jet. Jadi kalau tidak masuk dan kirim surat berarti 7 kali alfa dianggap tidak naik kelas. Sama banyak orang ini kita kasih tahu ini gimana sakit atau bepergian. Pak, kalau ada kepentingan keluarga boleh izin, boleh. Misalnya pas saudaranya di tempat lain tinggal. Kan ini keluarga ya, waktu misalnya ada aku baik kepada teman. Kalau simpati itu perhatian. Nah, bilang kamu ini bagusnya kalau sudah kotor ya bilang. Nanti dia bilang jadi empati kepada teman. Pakai sabun yang dilapin. Ya. Mata. Hadir misalnya ke mata. Misalnya, Dir, kamu sudah acak-acak kan Dir?
Nggak bisa. Apa kode adu bahasa Indonesia? Apa kode? Saya tahu nggak? Kode Apa? kode salah. Kode anggur. Mengukul udah. Berbicara. Tidak boleh bicara jorok. Tidak boleh bicara yang kotor-kotor. Menyebut organ tubuh temannya tidak boleh. Oh elonga, oh bebena, oh gigina, oh matanya, oh bunda, ya. Oh muncul. Itu bisa. Ada berapa? Ada berapa tata? Saya pakai yang begini. Ini nanti sudah dirangkum. Nah, sudah dirangkum. Berarti gak apa-apa nyeret Jadi, kesepakatan kelas sudah dirangkum ya, sudah selesai ya. Apa yang pertama? Dibaca oleh apa? Yang pertama apa tak? Nah, tepat waktu masuk dan keluarga. Kita pagi, maksudnya pagi. Kemudian siang, kecuali sakit. Lanjut nomor 2. Sudah ada ya. Lanjut. Menyimak penjelasan guru. Ya. Tidak boleh rame. Yang keempat. Bertanya. Ini masuk ya tadi. Nah, bertanya Pak. Tanya yang sopan. Pak. Tanya itu apa? Ruang guru. Sibuk dengan tugas. Pembelajaran di kelas 1. Guru kelasnya Bu Yayu Sri Rahayu SPD.
sana ruang kelas 5. Kelas 4. Wali kelasnya adalah Bu Haja Endang. Pelajaran apa sekarang, Bu? Kelas 5. Ini pemutaran materi agar Desa Trunyan, Pemakaman di Bali. Materi agar Desa Trunyan. Kelas 6. Nama merah, keterangan jumlah barang yang dikirim dan total harga. Ini koreksinya. Oke, sudah koreksinya. Diberikan koreksinya. Nah, sekarang selesai kita langsung balik ke materi PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Siti Eka Miarni, Kepala Sekolah SDN Sumberjero 2, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Saya akan memberikan testimoni untuk salah seorang guru SD kami, yaitu Pak Edi Rahmatullah SPD, yang merupakan guru yang mengikuti program guru penggerak. Pak Edi sudah membuktikan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu dengan dibuktikan dengan adanya pemetaan terhadap kemajemukan murid di kelas, kemudian mengadakan pembelajaran yang bervariasi, baik daring ataupun luring, dan juga menghormati, menghargai murid. Kemudian juga fokus kepada pembentukan karakter murid, dan juga dengan guru-guru yang lain juga ada akibatnya, imbasnya, yaitu dengan adanya diskusi komunitas praktisi atau forum rapat bersama. Semoga Pak Edi Rahmatullah SPD bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Salam guru penggerak. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ibu Yayu Sri Rahayu, sebagai guru kelas 1 SDN Sumber Jeruk 2, terkait dengan budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Edi Rahmatullah sebagai calon guru penggerak angkatan 9 sudah sangat baik dan sudah menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain, terutama bagi saya, sehingga saya dapat menerapkan dalam belajar mengajar setiap harinya. Harapan saya, semoga Bapak Edi Rahmatullah akan membawa anak didik dan sekolah ini ke depannya menjadi lebih baik. Demikian harapan saya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Astia Dinawati. Saya merupakan wali murid dari Kalista Aura Zahra yang merupakan siswa dari SDN Sumber Jeruk 2. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Rahmatullah karena berkat paparan beliau tentang inseminasi budaya positif, saya banyak sekali mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Dan saya rasa hal tersebut sangat bermanfaat bagi saya dan putri saya, agar putri saya bisa menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian harapan saya, Bapak Edi tetap bersemangat dalam mendidik siswa-siswi kelas 5 di SDN Sumber Jeruk 2, sehingga tetap menjadi guru yang difavoritkan anak-anak dan tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada siswa-siswi SDN Sumber Jeruk 2. Doa saya semoga Bapak Edi sukses selalu, lancar, dan barokah dalam mengikuti kegiatan guru penggerak yang saat ini sedang beliau laksanakan. Tetap semangat Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Herotin Nadira, kelas 5 dari SDN Sumber Jeruk 2. Saya akan menyampaikan testimoni dari Pak Edi Rahmatullah sebagai guru penggerak dari SDN Sumber Jeruk 2. Saya dan teman-teman saya telah membuat kesepakatan kelas dan dengan kegiatan testimoni dengan kegiatan yang pertama menyampaikan pendapat, lalu menuliskan hasil pendapat di kertas warna-warni, lalu menempelkannya di papan. Kemudian
Kemudian bersama-sama Pak Edi menyimpulkan kesepakatan kelas yang isinya adalah 1. Tepat waktu masuk dan keluar kelas. 2. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. 3. Menerima penjelasan guru. 4. Bertanya apabila tidak mengerti. 5. Empati sesama teman. 6. Menjaga kebersihan. Dengan itu, semoga Pak Edi mendapatkan Semoga Pak Edi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian testimoni saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.